Negara ini dalam bahaya. Pemilu 2024 itu sedang ditunggu oleh Erdogan. Erdogan sudah punya teman Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sedang menunggu kedatangan Anies Baswedan. Jadi proses global ini sedang bergerak ketika Yaman, Iran dengan segala tanda kutipnya sudah berani menggempur Amerika. Mesti kita secara tanzim politik ini harus bergerak. Karena negara ini negara yang paling dihina di mana-mana. Padahal warganya banyak yang pinter. Lebih dari 6 sampai 8 ribu bahkan 10 ribu anak-anak kita jadi dosen di seluruh dunia. Ya karena kita imamnya belepotan. Ya, imamnya ini bermasalah, udah kentut, mencret, berak pula sudah lagi. Terus diamin saja. Harusnya diganti dia, dimasukin dulu kemana gitu. Ini persoalan serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pastinya subuh hari adalah satu waktu yang bisa mengindikasikan orang itu beriman atau bermasalah dalam iman. Subuh itu adalah sebetulnya merupakan parameter terutama buat laki-laki ya, ke masjid. Kalau laki-laki dewasa yang sudah baligh, dia tidak ke masjid subuhnya, dia ada persoalan dengan tingkat frekuensi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di banyak masjid jamaahnya sering banyak seperti hari ini, apa karena ada acara ataupun tidak. Tapi di mana masjid, sulit kita bertemu dengan kelompok remaja dengan jumlah yang cukup dan mau duduk mendengarkan kalau ada tausiah. Semua masjid kalau selesai sholat, remajanya ada, tapi langsung pergi. Apa yang ingin saya katakan? Yang pertama memang Gen Z, generasi Z, atau generasi milenial, itu salah satu yang paling tidak suka itu mendengar nasihat. Ya, ini mungkin satu evaluasi buat kita para bapak dan ibu sekalian. Akibatnya kita tidak cukup tahu bahwa sebenarnya generasi muda kita hari ini punya konstruksi nilai akhlak yang sangat hancur. Hampir di banyak KUA di Indonesia itu kedatangan lebih dari 200 sampai 400 anak-anak SMP kelas 2 sampai SMA kelas 3 untuk mendapatkan dispensasi untuk menikah. Dan banyak orang tua mereka tidak tahu bahwa anak-anak SMA, SMP kelas 2, SMP kelas 3, SMA kelas 1, sampai anak-anak semester awal kuliah. Jadi pernikahan itu berlangsung dengan sedemikian rupa dan itu menjadi keluhan dari banyak orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembinaan kemasyarakatan. Dan itu tidak tahu saya. Saya mau bicara apa? 1996 sampai hari ini remaja masjid seluruh Indonesia telah wafat. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ada remaja masjid. Kalau ada yang bisa tunjuk tangan, saya mau tanya. Kalau Anda bilang di sini ada remaja masjid, tolong jawab. Ada pengurus dan strukturnya? Mana pengurus takmir? Ada pengurus dan strukturnya? Ada orangnya hari ini? Mana? Ya nggak ada kan? Ada sekretariatnya? Iya, saya tidak sedang gojekan. Saya ingin ada kantor mereka, mana kantor sekretariat remajanya? Sebelah mana? Ada program rutinnya isinya remaja semua? Anda akan nggak bisa jawab lama-lama, karena memang nggak ada. Jadi keberadaan ini, yang kedua, rohis. Rohani Islam di sekolah-sekolah sejak tahun 2006 telah dibunuh dengan sadis. Ketika ada seorang guru besar, profesor doktor di titik-titik, mengatakan bahwa sekolah rohani Islam di sekolah-sekolah ada tempat penyemayan teroris. Jahat itu orang. Padahal dia muslim, dia seorang profesor, dan dia mengumumkan di hadapan publik bahwa rohis Indonesia ini adalah tempat penyemayan teroris. Sekarang tidak lagi rohis di sekolah-sekolah. Anda akan bilang ada? Iya, ada rohis. Yang ngisi siapa? Guru agama.
pelajaran agama dari kelas pindah ke musola. Padahal dulu Rohis itulah yang melahirkan A.F. Saifullah Fatah, yang melahirkan Alfian Tanjung, yang melahirkan teman-teman kan nggak semuanya mondok. Ya. Bagi yang kuliah masih ingat dulu kita punya Dr. Imaduddin Abdurrahim, ya kan? Ini sebagai catatan buat Bapak Ibu sekalian, judul kaji kita kali ini adalah kebersamaan dalam Islam. Saya akan menjawab sesuai dengan request, karena kalau tema yang dikirimkan kepada saya adalah gerakan komunis gaya baru. Perbincangan-perbincangan yang sensitif hanya menimbulkan reaksi yang resisten, yang ujung-ujungnya kita tidak kompak untuk menghadapi kebangkitan dan keganasan yang sudah di ujung mata. Sudah ratusan ribuan ulama kita dibunuh dengan atas nama orang gila. Dengan atas nama bla bla bla, kita udah hitung. Saya yang dikenal sebagai narasumber utama di berbagai instansi resmi di para jamaah, saya ini memang narasumber resmi. 2015 saya punya tugas cukup berat membekali seluruh tentara dan polisi jenderal bintang 1, bintang 2 tentang peta gerakan PKI. Itu karena permintaan dari Sekjen Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. Yang kedua, 7 Februari 2017, 3 bulan sebelum saya ditangkap dan dipenjara. Judulnya sama. Ketika saya datang ke tempat Rakertas, rapat kerja terbatas, yang diselenggarakan oleh Dewan Pertahanan Nasional resmi punya Indonesia. Maka dibuat 5 desk atau 3 desk. Terorisme, trafficking, narkoba, dan komunisme. Apa yang terjadi ketika saya datang? Para panitia itu rata-rata bintang 3, bintang 2, bintang 1. Mereka bilang, Ustadz, kita ngobrol dulu. Ternyata pembahasan komunisme di Indonesia sudah dilarang. Mereka dengan malu dengan saya. Kami nggak paham Ustadz, hari ini kita nggak boleh membahas soal PKI. Jadi kalau kedatangan saya pun direspon secara bervariasi, bisa dimalu. Ada yang tidak mau datang gara-gara saya yang datang kan? Ya, karena dia tidak mengerti bahwa negara ini sudah sampai kepada ambang terinfeksi la ilmaniyah. Maka dengan tema itu saya nanti akan tergantung kepada pertanyaan jamaah. Kalau boleh saya minta sedikit request, kalau memang tidak membuat Anda dipecat dari kantor, keterlambatannya tidak kejauhan, nggak usah 5:30. Ya, lebih sedikit lah gitu ya. Supaya perbincangan kita hari ini tidak sekedar kita bersikap santai. Urusannya bukan dengan pemilu. Kalau pemilu sudah selesai, pemenangnya kita sudah tahu. Anda mau paksa kayak apa juga, mereka sudah paksakan. Negeri ini sudah diurus oleh 5 orang, kalau menurut Faisal Assegaf, 5 penjahat demokrasi Indonesia. Saya nggak sebut namanya, silakan aja dengerin pendapat dia. Jadi hari ini, acara kita live streaming seluruh dunia, sampai planet Mars nonton kita. Jadi saya akan mulai saja dengan judul dan tema yang saya siapkan. Nanti saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan jamaah. Spesialis saya memang adalah spesialis analisis intelijen dakwah, spesialis PKI, spesialis gerakan-gerakan subversif yang membahayakan Islam. Jadi ketika panitia meminta saya jadi imam, tadi mana imam kita? Imam, Assalamualaikum. Ya, imam harus yang muda-muda, yang ganteng-ganteng, yang bacaannya bagus. Nah, jadi jangan sampai udah hafal Qur'annya, bacaannya bagus, tapi giliran kajian nggak mau dengerin. Terus saya harus sampaikan tuh, di mana-mana gitu. Jadi burung beo, hafalnya bagus, tapi nalarnya kurang. Ini penting, ya. Saya pikir tidak untuk beliau, tapi untuk pengalaman saya di mana-mana. Nama saya Alfian Tanjung. Saya narasumber resmi di negara. Di TNI Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas, di Bais, di BIN. Aneh kan, narasumber resmi negara masuk penjara. Betul, saya juga sampai sekarang belum bisa menjawab ada apa dengan negeri ini. Orang yang dulu sangat mengerti bagaimana kita ada Santiaji, ada penataran P4, ada BP7 segala macam. Hal-hal yang membahayakan negara sekarang tidak boleh dibahas. Pemutaran film G30 SPKI pun sekarang dilarang. Tidak pernah ada edaran resmi tertulis, tapi nggak ada yang pernah boleh. Ya. Saya himbau buat para jamaah, tidak harus menunggu tanggal 30 September untuk memutar film itu. Pertaruhan kita adalah pemilu 20
tanggal 14 Februari besok. Karena proses infeksi paham komunisme, paham liberalisme. Jadi negara kita ini sekarang ditusuk oleh dua ideologi berat. Liberalisme kapitalisme yang sering dijadikan agenda utama untuk sekawanan kelompok teman-teman kita yang anti pemilu, yang terus-terusan mengadakan kampanye jangan ikut pemilu, padahal gara-gara itu dia dibubarkan. Nah, yang satu lagi kelompok-kelompok komunis, yang mana mereka sekarang dengan sangat gagah perkasa mempermalukan para ulama, mempersekusi para ulama, membakar masjid, menaruh di tengah masjid itu robekan Al-Quran. Jadi kalau jamaah mau tahu, kelakuan-kelakuan itu sudah terjadi di mana-mana, tapi selalu nanti akan ditutup dengan hoax. Saya adalah orang yang punya banyak data di mana mereka membunuh para ustadz. Sejak tahun 2021 sampai 2025 itu target mereka akan menghabisi orang-orang yang punya kemampuan membangunkan masyarakat. Jadi pembacaan tarhim tadi itu nanti akan dilarang. Cuma sayangnya kita itu kebiasaan, kalau belum kejadian belum percayaan gitu. Apa Anda nggak belajar dari Angola? Angola itu sebuah negara di Afrika, 90% warganya muslim. Karena dia punya utang yang banyak dengan Cina. Pemerintah Cina meminta konsesi, meminta kompensasi, di antaranya tidak boleh masjid itu dipakai untuk apapun. Masjid Istiqlal yang jadi kebanggaan kita, 2 tahun berturut-turut tidak ada sholat Idnya, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada. Anda akan bilang, Ustadz, renovasi cuma 4 bulan. 4 bulan dengan 2 tahun itu bedanya jauh. Ustadz, itu musim Covid, saya anak Tanabang. Mau lebaran itu orang berbondong-bondong di pasar Tanah Abang itu enggak kurang dari 1 juta orang. Di pasar Senen, perbatasan dengan antara Jakarta Utara, Jakarta Timur itu setiap menjelang lebaran itu ratusan ribu orang berbondong-bondong belanja, memang gabungan antara pribumi dan Cina. Pasar Senen itu ada 3 kelompok besar. Bagaimana mungkin menjelang lebaran, menjelang Idul Fitri, orang bisa ratusan ribu berbondong-bondong di pasar-pasar, penuh di bus-bus umum, penuh di kereta, penuh di pesawat, tetapi di masjid nggak ada sholat. Saya bilang, PKI mana yang ingin kau dustakan? Tapi pengetahuan saya tidak ada yang mempersoalkan. Maulid Nabi kita digeser harinya. Tahun baru Islam kita digeser harinya. Dengan enaknya PPKM level 3 tahun 2021 dicabut demi Natal. Saya pikir omongan saya ini bukan omongan ngarang-ngarang. Jadi sangat kasat mata dengan kasat telinga. Umat Islam ini mayoritas, tapi kehilangan sensitivitas. Kalau Buya Hamka menyebutnya kehilangan ghirah. Apa ghirah itu? Cemburu. Cemburu dalam apa? Cemburu dalam urusan agama. Jangan kau tanyakan cinta bagi orang yang tak punya rasa cemburu. Ya, ustadz kita dibunuh. Kita punya jawaban apa tentang meninggalnya Tengku Zulkarnain? Kita tidak pernah mempertanyakan atas sebab apa Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia. Saya lihat semua kita berjalan seolah-olah alamiah, bahwa yang namanya orang hidup itu bisa mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Betul. Tapi kita tidak boleh membiarkan perjalanan terus-menerus. Tetapi apa? Kita bisa dengar bagaimana Ibu Siti Fadilah sebagai Menteri mantan Menkes. Bagaimana Jenderal Pongrekun. Tapi kan semua seolah-olah tidak bisa dibahas. Padahal ini generasi kita dirusak. Jadi kalau hari ini kita bertemu dengan generasi, saya walaupun bagaimana punya kebiasaan. Kalau ibu saya sedang menegur saya, ibu saya memarahi saya hanya nunduk saja. Anak sekarang ditegur 2 kalimat, jawabnya 2 kilometer. Ditegur dikit, apa mama? Kawan, berisik. Dan itu yang ekspresi gitu, kadang-kadang sudah mahasiswa. Anak pondok pula. Ya. Saya berani bicara gitu biar Bapak Ibu tahu, basic saya dosen pendidikan. Saya 30 tahun lebih mengajar mata kuliah teori kepribadian, tentang psikologi perkembangan, teori pendidikan, sosiologi pendidikan, dan berbagai hal. Dan mengerikan. Kenapa? Karena kita memang telah masuk pada sebuah masa di mana zaman itu, kita selalu membanggakan, Jeng, anakku udah selesai S3-nya. Kemana-mana kita kan kalau bertemu dengan orang tuh membanggakan anak kita sudah selesai S3.
Lalu bulan depan cerita lagi, anak saya sudah kerja, gaji 700 juta sebulan. Hanya itu yang dibanggakan. Mau jujur, apakah anak bapak dan ibu sekarang ada di masjid hari ini, padahal mereka ada di rumah? Apa saya bohong ngomong begini? Apa betul di sini tidak ada anak-anak yang usianya komunitas umur 20, 30, 40? Ternyata banyak yang nggak ke masjid. Masih ada nggak kira-kira yang di rumah, remaja-remaja, tenaga pemuda-pemuda yang saya tanya Mas Imam, banyak apa sedikit? Jujur aja, jangan bilang anak lagi mondok, lagi macam. Anak mondok pun kalau dia pulang ternyata nggak ke masjid juga. Apa? Balas dendam. Jadi pengikutnya Mbah Surip. Tidur lagi. Betul apa tidak? Anak saya pesantren semua. Ada yang Gontor, ada yang Ruki, Latansa, Husnain, Ibnu Abbas. Ketika mereka pulang dari pesantren, sampai di rumah ternyata pergi ke masjid pun harus ada perang dulu antara anak dengan bapak. Ya, saya tidak sedang, oh itu mah pribadi Anda Ustadz Alfian. Enggak juga. Jujur aja. Saya tanya jujur, sekarang anak kita yang mondok kalau lagi pulang, mudah nggak diajak ke masjid kalau subuh? Senyum-senyum kan. Ini persoalan. Kenapa? Di sana tidak ada proses pendidikan yang sifatnya memberikan pembiasaan. Kalau pepatah Melayu mengatakan kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Dalam ilmu pendidikan tidak boleh orang itu dipaksa dengan gaya militer. Ada pembiasaan yang membuat mereka. Saya mengenalkan diri, saya biasa subuh ke masjid sejak kelas 4 SD. Bukan karena persoalan saya dididik di mana. Subuh-subuh itu ibu saya menggantungkan sarung di leher saya. Dipegangnya ketiak saya, dia tuntun saya sampai depan pintu. Alfian, kamu ke masjid. Sekarang ibu-ibu enak datang ke masjid hanya untuk mengejarkan 2 rakaat sebelum subuh, biar dapat pahala seluas langit dan bumi. Tapi dibiarkan anaknya tidur di rumah. Bapak-bapak begitu juga kan? Ada hadis mengatakan, oh nanti kalau sholat duha, bapak biarkan anak di rumah tidur. Saya bukan marah ya, bukan sedang marah. Saya ingin mengatakan kita telah lalai. Ketika ada kalimat ma ta'buduna min ba'd. Bagaimana nasib anak-anak kita di belakang hari? Mohon izin, ketua takmirnya yang mana? Bapak ya? Dari semua khotib yang umur 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, berapa orang khotib di sini? Yang umur 17 tahun. Kenapa tidak ada? Saya tahun 84 saja sudah khotib Jumat. Bukan karena saya hebat. Guru-guru kami itu yang hebat. Jadi kami yang umur 17, 18, SMA kelas 2, kelas 3 yang dianggap ada yang bacaannya bagus seperti antum jadi imam. Ya saya jadi khotib. Kalau bisa dua-duanya bagus kan gitu ada. Kita sering membanggakan anak kita pinter ini pinter. Kenapa kita tidak bilang anak itu pinter jadi khotib Jumat? Saya bukan sedang marah. Sekali lagi para jamaah tolong pahami bahwa kita hari ini harus berhitung. Pemimpin-pemimpin kita muncul seperti Pak Anies Rashid Baswedan, walaupun mungkin ini tidak semua orang sepakat dengan beliau. Beliau jadi khotib bisa, baca Quran bagus, ya, sekolahnya S3, pernah jadi rektor, kekurangannya pasti ada. Nah sekarang mari kita masuk, mudah-mudahan poin pertama sampai kedua, ketiga, sampai kelima, nanti kita mulai, saya akan lepas kepada para jamaah untuk masuk lewat apa saja. Anda boleh nanya soal PKI, boleh nanya soal gerakan Al-Harakatul Irtidat, boleh menanyakan soal-soal yang kontroversial, dan kita harus berani. Kalau orang tua dulu mengajarkan berani karena benar, hari ini kita ingin di pihak yang benar tapi pengecut. Hanya mengandalkan doa dan zikir saja Anda ingin masuk surga, nggak ada apa ceritanya. Surga itu di bawah kilatan pedang. Kalaulah hanya dengan doa, nggak pernah Anda jadi orang Islam di sini. Islam bersebar bukan dengan doa saja. Doa itu bagian untuk meluruskan niat, menegaskan proses, dan memfokuskan tujuan. Tapi dakwah dan jihad harus bersama di sana. Nah persoalan itu tidak cukup tertanam baik. Kalau saya tanya lagi, berapa kali pengajian kita khusus meminta tema membahas jihad? Saya tanya sama antum yang muda. Ada nggak permintaan dari pengurus masjid membahas tentang jihad? Kalau bisa jangan ngomong jihad. Kita saja bilang jangan ngomong jihad. Kalau jihad jangan bilang perang. Oke, kita masuk poin pertama. Kebersamaan dalam Islam itu yang pertama adalah berada dalam koridor kebenaran. Kalau mau bersama-sama ya benar. Jangan bersama-sama memilih yang salah.
Tahun 2017 pemilihan gubernur Jakarta, pilihannya adalah di putaran terakhir itu memilih Basuki Cahayapurnama atau memilih Anies Baswedan. Tanpa berdebat panjang, menurut Anda yang harus dipilih oleh orang yang beriman siapa? Iya dulu, 2017. Dan menang. Kemenangan itu bukan karena partai PKS dan Gerindra. Kemenangan itu karena Allah dan karena partisipasi politik yang terbangun. Gabungan suara PKS dengan Gerindra cuma 1,5 juta. Suara yang membuat Anies menang itu 4 juta. Kalau kedua partai pengusung itu cuma 1,5 juta, sementara suara diperoleh 4 juta, berarti banyakan yang tidak ikut partai atau iya. Pemilu ini kita juga kalau sampai lalu merasa tersinggung ditawarkan pilihan yang mana, ya berarti Anda punya persoalan dengan akidah Anda. Ketika para ulama sudah membuat istimewa ulama tanggal 18 November tahun 2023. Ketika pengurus Muhammadiyah dengan bahasa kode sudah menjelaskan agar memilih pasangan nomor 1. Muhammadiyah nggak akan mungkin mengeluarkan lembaran di atas hitam di atas putih. Ulama-ulama NU garis sementara kita masih berdebat. Salam. Jadi pada pagi ini saya mengajak buat para jamaah, Allah berfirman, Al-haqqu birabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi kalau kita bersama berada dalam kebenaran, kebenaran dari mana? Pelajari kebenaran dengan cara yang benar, dari sumber yang benar, maka nanti kamu tahu mana yang salah. Bagaimana bisa ada orang menjadikan seorang anak yang kemampuannya tidak jelas, SMA saja tidak tamat, lalu dianggap dia 99,9% di bawah Allah kepintarannya. Itu musyrik Pak, kalau Anda belajar ilmu tauhid. Bukan persoalan singgung-menyinggung orang. Itu sebuah cara berpikir yang la ilmaniyah. Jadi kalau bicara kebenaran nggak usah tersinggung-tersinggung. Benar itu sumbernya benar, caranya benar, tujuannya benar. Maka Anda tahu siapa yang salah. Kita nggak akan banyak berdebat. Ini kan persoalannya ketika ingin berpihak, kita melakukan tindakan pembenaran. Soal nanti yang kita pilih bakal kalah, itu urusan lain. Ini terus terang, saya banyak belajar diajarkan oleh ibu saya almarhumah. Saya dulu adalah aktivis P3 dari tahun 82 sampai 2017. 4 kali nyalek saya gagal terus, tapi saya tidak pernah pindah partai. Dan orang tidak pernah melihat wajah saya berubah alias bersedih. Saya hanya bilang, kalau memang masyarakat belum memilih saya, ya berarti persoalannya bukan pada saya lagi. Ini penting saya ingatkan para jamaah semua, kita ternyata juga tidak mempersiapkan anak-anak kita untuk jadi para pemimpin-pemimpin politik yang handal. Gitu ya, kamu kerja aja, gak usah politik-politik. Betul nggak? Itu kan omongan ibu-ibu begitu Pak anak-anak. Kenapa nggak dipersiapkan orang seperti Safruddin Prawanegara, seperti Kasman Singodimedjo, seperti Natsir, seperti Hamka? Saya paham, saya bisa menerangkan mereka tuh. Kalau dikasih waktu 10 jam, saya bisa terangkan tuh biografi mereka. Karena siapa? Ibu saya. Ibu saya itu kepala sekolah SD. Setiap malam kalau dia liaginya sambil dia bercerita. Nah, tradisi bercerita tentang kisah-kisah teladan yang kalau ceritanya tentang Nabi dan Rasul tidak akan dibantah. Kita nggak akan pernah. Persoalannya kadang-kadang kita nggak belajar bahwa Nabi dan Rasul itu juga mengajarkan berpolitik. Setiap nabi punya performa politik yang berbeda. Nabi Yusuf, dia berpolitik, akhirnya dia jadi Perdana Menteri, dan akhirnya dia memimpin negeri. Dengan kegantengannya dia memicu rasa cinta dari istri dari sang penguasa. Padahal dia yang ingin diperlakukan tidak senonoh, tapi dia yang dituduh. Nabi Ibrahim, bagaimana dia berhadapan dengan penguasa saat itu? Nabi Musa persis dengan istilah negara kita hari ini. Ya. Tapi kan Cak Nun bilang Fir'aun langsung diinterogasi oleh Bareskrim. Suruh minta maaf. Ya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, kebersamaan dalam Islam itu adalah dengan kebersihan hati dan kesediaan untuk menerima dan memberi nasihat. Kita hari ini menghadapi satu keadaan di mana zaman orang bisa mengatakan apa saja, mengaku apa saja. Ada orang masih punya suami, udah kawin lagi, tapi nggak ada yang mempersoalkan.
Saya tidak akan menyebut namanya. Kalau ibu bapak punya otak yang waras, mesti tahu orangnya siapa. Tapi ketika ada seorang guru kita, ulama kita, dia menikah lagi, maka dibenci seluruh Indonesia. Pasti juga tahu orangnya. Kenapa ketika ada orang yang tokoh publik masih punya suami, sudah kawin lagi, malah sekarang jadi anggota DPR RI. Itu dipuji-puji sebagai manusia terhormat. Saya tidak sedang menyerang pribadi orang, karena kita memang tidak mempunyai komitmen terhadap nilai. Nilai transendens ilahiyat itu tidak membuat kita mempunyai daya tampung yang kuat, karena fitrah insaniah kita tidak terasah. Akhirnya agama itu dianggap sebagai hal yang sangat sakral di masjid. Ibu-ibu di masjid rajin, tapi giliran di pasar karena punya langganan, beli apa-apa main ambil aja diraup. Beli 5.000 ngeraupnya dua genggam. Dosa itu haram, Bu. Nah, saya bisa bicara begini kenapa? Keluhan para pedagang. Ustaz, barang cabai mahal. Itu langganan si Ibu Aji itu belanja cuma 10.000. 10.000 dikasih 10 buah atau 3 buah atau 4 buah dah. Tapi ngeraupnya banyak. Mau marah nggak enak. Ibu hati-hati loh, Bu. Haram itu 2. Bendanya dan caranya. Pedagang-pedagang mungkin tidak bisa marah karena ibu langganan yang sudah lama, tapi ibu mengambil yang bukan. Dan saya ingin katakan para jamaah semua, kita harus sadar betul bahwa hari ini latihan-latihan pembiasaan dengan bentuk-bentuk yang sportif itu tidak terjadi. Tahun 1977 ada yang namanya Mukhtar Lubis. Mukhtar Lubis itu berpidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki tentang potret manusia Indonesia. Ada banyak. Satu di antaranya manusia Indonesia itu pembohong, munafik. Termasuk saya. Contohnya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kita masuk ke tempat rekreasi, anak umur di bawah 2 tahun boleh masuk tidak bayar. Padahal anak ibu udah 4 tahun, sengaja ibu gendong biar nggak bayar. Betul nggak? Ayo saya tanya, betul tidak? Sekolah juga begitu. Salah sekolah umur 6 tahun, sengaja digeser tahunnya. Saya tidak sedang menyerang pribadi, ini watak yang harus kita sadari. Berbohong itu tetap salah siapapun yang melakukan dan kapanpun. Tidak ada berbohong yang dibenarkan. Nah itulah dicontohkan Rasulullah. Satu hari Rasulullah sedang berdiri di sebuah tempat, lalu dilihat ada seorang dikejar-kejar oleh orang untuk dipukuli atau dibunuh. Rasulullah memang dasar dia memiliki kecerdasan spiritual. Ketika situasi terjadi, dia dari diri di sini dia geser. Muhammad, tadi kamu lihat nggak orang? Sejak aku berdiri di sini, aku nggak lihat siapa. Beliau berbohong nggak? Tidak. Karena beliau kan nggak tahu duduk persoalan. Jadi Anda yang saya katakan yang namanya jujur itu bukan lugu dan jangan jahat. Gini, halo Bu, Bapak ada? Enggak, Bapak lagi pergi keluar kota 3 bulan, datang aja ke sini. Loh, maksudnya apa? Kok ditelepon sama laki-laki lain yang dewasa, saudara bukan, muhrim bukan, apa bukan, lalu Anda sampai memberitahu bahwa suami Anda sedang di luar kota 3 bulan. Maksudnya apa? Saya tidak sedang menyindir. Ini kadang-kadang kita kan harus jujur Ustadz, itu namanya tolol. Justru yang begitu itu jangan sampai orang tahu bahwa di rumah kita sedang sendirian. Banyak dimensinya. Dimensi CLBK bisa terjadi. Makanya fenomena reuni-reuni SD, SMP, SMA itu ujungnya banyak keluarga bubar itu. Ibu kan rajin ngajinya sekarang. Dulu waktu SMP kan ibu juga belum pakai jilbab kan? Iya, makanya ketemu dengan pacarnya yang dulu. Ledek-ledek. Sementara suaminya sibuk mulu bisnis. Lama-lama telepon-teleponan, lama-lama hilang. Saya adalah orang yang banyak, mungkin sedikit perkenalan saya ini sering menjadi ketua majelis syuro untuk jaringan-jaringan, terutama masjid misalnya. Atau jaringan orang-orang tua-tua itu saya suka jadi ketua majelis syuro. Saya bilang saya apa ilmu agamanya nggak ada. Baca Quran saya, hafalan saya juga nggak cukup. Oke, yang ketiga. Kalau yang kedua tadi kebersihan hati. Rasul katakan ala inal jasadi mudghah wa ma saluhat jasadu kulluhu wa ma fasadat jasadu kulluhu ala wa huwal qalb. Dulu waktu Agi masih sangat moncer, jagalah hati, jangan kau kotori,
Jagalah hati lentera hidup. Ibu-ibu pengen pergi ke Bandung, ke Geger Kalonggirang. Ketika Agi menikah tahun 2005, ibu-ibu banyak yang merobek kalendernya. Najis. Memang kalau laki-laki menikah lagi itu dia berbuat zina, Bu. Saya tanya dulu, kita bicara hukum dulu. Soal ibu nggak setuju itu urusan lain babnya. Kalau ada laki-laki menikah lagi dan dia tidak memberitahu ibu, dia berzina atau tidak? Ya selesai. Lalu kan dilembagakan dengan undang-undang. Undang-undang perkawinan pasal 378 mengatakan, barang siapa seorang laki-laki menikah dan tidak mendapatkan izin tanda tangan dari istrinya, diancam kurungan penjara 5 tahun. Belajar bab munakahat di mana orang nikah lagi harus ada tanda tangan istrinya? Mungkin dengan begini, waduh, nyesel saya datang nih. Itu kadang-kadang kita tidak memahami bahwa kalau memang ada apanya, bagaimananya harus ditentukan dengan ahli ilmunya. Contoh sekarang warisan. Dalam Islam itu warisan buat laki-laki dengan perempuan. Paham kan? Tapi kalau Anda membawa ini ke Mahkamah Agung, maka ke Mahkamah Agung tinggal langsung bagi dua, kan kacau itu. Ini bukan pendapat saya loh, diumumkan resmi oleh Mahkamah Agung. Apabila kami mendapatkan kasus konflik harta waris antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, maka kami akan kumpulkan harta semuanya dibagi dua. Bener nggak tuh? Salah, tapi itu dipraktekkan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki orang-orang yang bisa memberikan penjelasan. Padahal kalau kita bahas dalam kajian hikmat tasri, hukum Islam itu tidak bisa dianggap orang tidak memahami filsafat hukum. Saya yakin di sini banyak yang sarjana. Kita tidak pernah memahami sesuatu itu ada sesuatunya tentang sesuatu. Kenapa sesuatu itu ditegaskan? Ini kalau dibahas bisa sampai jam 6. Tapi nanti poinnya selesaikan dulu. Yang ketiga, kebersamaan dalam Islam itu bisa terjadi kalau kita memiliki kesadaran bahwa kita makhluk yang lemah dan pasti akan mati. Ya. Saya lihat kadang-kadang orang kalau punya jabatan seolah-olah semua apa kata dia, main bentak aja. Kamu kenapa terlambat? Dia lupa dia bakal pensiun. Saya pernah satu hari mengisi di sebuah instansi, saya lagi membahas ya tentang dinamika di kantor. Saya lagi membahas gini pas pejabat yang udah pensiun pas lewat masuk. Semua diem karena dia dulu jahat, suka nempeleng, suka nendang. Ya. Maksudnya ini bukan di sini, di acara di sana gitu. Ya. Apa alasan kita hidup itu jadi orang sombong? Karena Anda kaya. Karena Anda punya jabatan, karena Anda tentara. Tentara Anda juga senjata itu duit dari masyarakat. Nah sekarang uang dikumpulkan atas nama rakyat dengan nama pajak. Lalu dibagikan dengan atas nama pribadi. Ada nggak yang begitu? Dan itu tidak dilakukan oleh Anies Baswedan. Anda boleh pelajari selama 5 tahun, 2017 sampai 2022. Anak-anak di Jakarta semuanya sekolah. Dan semuanya dapat uang. Anak-anak yang kuliah 9 juta per semester. Nggak diomongin. Ini kan ngomong melulu, praktek kagak. Mobil lah, SMK lah, ada juga sekolah menengah kejuruan. Mobilnya nggak ada, bilang udah 6.000, pabriknya ada di Solo. Tapi mobilnya nggak ada. Jadi berbohong itu sekarang menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Udahlah, kalau dibahas nanti kedalaman. Quran mengajarkan kepada kita, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Kematian merupakan kepastian yang kita tidak tahu kepastiannya. Saya mau cerita tentang seorang bapak yang sangat kaya, sombongnya alang kepalang. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu, kalau yang suka ke Jakarta tuh tahun 80-an, 70-an tuh ada taksi yang warnanya kuning. Cukup ya, jangan disebut nama mereknya. Tapi udah ingat kan? Ceritanya begini. Jadi si bapak itu, dia berbincang dalam sebuah perjalanan, aku nggak mau naik taksi, apalagi taksi yang mereknya najis dah, karena dia merasa dia punya mobil bagus, uang banyak,
Nah, dia tinggal di sebuah komplek perumahan mewah. Kata perumahan yang orang itu mobilitas masyarakat, dan di depan rumahnya, tapi tanah itu bukan tanah dia, jadi tanah sisa dari perumahan itu, dan tentu para sopir-sopir taksi itu berjejer. Dan itu merek taksi yang tadi. Ini udah tahu semua belum? Kayaknya anak ini belum nih. Lo pasti kagak ngerti loh. Umur lo berapa sekarang? 50. Nah, makanya kalau umurnya 30, 40 belum tahu itu. Kalau 56 bulan tahu ya di Jakarta. Udah, pokoknya gitu dah, taksi ya dah. Ceritanya Bu, Pak, si bapak ini punya istri, menurut dokter atau menurut bidan, pokoknya menurut yang mengurusi kandungan istrinya, itu akan melahirkan paling cepat 2 minggu lagi. Ini menarik ceritanya. Jadi setelah dia bawa ke dokter kandungan atau ke bidan yang mungkin dia percaya, katakanlah orang yang mengikuti perkembangan janin bayinya. Bayinya sehat Pak. Sehat Bu. Insya Allah 2 minggu lagi. Bicaranya 2 minggu lagi, malamnya berasa. Sementara mobil yang bagus itu sedang dipinjam oleh adiknya. Di rumahnya kan nggak ada mobil. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika istrinya udah mengerang, Mas, pembukaan sekian, udah sebut terus kan, udah keluarlah dia mau naik taksi itu. Bapak tahu nggak reaksi sopir-sopir? Maaf Pak, mobil kami tidak level buat Bapak. Jadi apa gunanya jadi orang sok menghina orang lain? Ini kalau saya ceritakan, saya kan basic saya sosiologi pendidikan. Jadi saya bisa bercerita, ini bukan dongeng, ini adalah buah daripada sikap kita. Jadi Bapak-Bapak sekalian, jangan pernah berpikir bahwa Anda jadi orang yang sombong, merasa tentara, merasa aparat. Ntar juga Anda pensiun kok. Apalagi cuma presiden. Ya, udah negaranya nggak keurus, utangnya hampir 10.000 triliun, BBM naik 17 kali, dikit-dikit main tangkep. Ini terus terang, yang begini mau diterusin. Anda yang mau milih itu anaknya biar jadi wapres gitu, setuju gitu? Enggak usah ya, pastikan kalahkan. Saifullah Fatah saja, teman saya itu enggak pernah Pak Bu ngomongnya keras. Saya kenal dia 40 tahun yang lalu. Ada yang ngikutin Saifullah Fatah? Enggak pernah Pak dia bicara kayak gitu. Ini udah kronis Pak. Mestinya terjadi gerakan semesta bahwa kita akan memberikan satu pembelajaran. Jangan orang-orang yang enggak bermutu. Hanya karena ambisi seorang ibu rumah tangga yang begitu terbakar dengan kemarahan seorang maknya yang anti hari akhirat. Yang nggak bisa ketawa, nggak ngerti dah. Ya. Jadi yang ketiga adalah kesadaran bahwa kita ini makhluk yang lemah dan pasti menemui kematian. Siapa orang yang tidak berani melawan Soeharto? Semua harus Golkar. Musim pemilu tahun 1971 sampai pemilu 1997. Tapi 97 Golkar digempur dengan Mega Bintang. Saya tidak bicara dukung-mendukung. Logikanya sederhana. Tidak ada orang yang abadi dalam hidup ini. Apalagi sekedar Jokowi yang nggak mutu gitu. Mutu apa yang mau dibanggakan? Hampir 10 tahun jadi presiden nggak pernah datang ke sidang umum PBB. Untuk menerangkan ada apa dan bagaimana dengan negara kita. Dan sekarang anaknya mau jadi wapres, anak haram konstitusi. Tat, ini live streaming lu. Emang iya kok begitu? Ini kita terus-terusan, kalau dulu ibu saya mengajarkan berani karena benar. Kita tidak kasar, kita tidak menyerang. Persoalannya prinsip. Sama, baca Qurannya berantakan. Lalu kita suruh jadi imam. Kan sama juga. Kalau kita belajar filosofi pendidikan, filosofi kepemimpinan. Oke, yang keempat, kebersamaan dalam Islam itu akan terjadi ketika kita menyadari kewajiban tolong-menolong sebagai orang-orang yang beriman. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolong ini dalam kebaikan dan perbaikan. Nah, kalau sudah keadaan begini, umat Islam tidak mengerti juga. Sementara ulama sudah berkumpul dari 20 provinsi. Tokoh-tokoh representatif. Bahkan Ustadz Abdul Somad pun udah terang-terangan. Ustadz Adi Hidayat pun terang-terangan. Apalagi Ustadz Alfian Tanjung. Sampai gara-gara lihat YouTube saya juga ada yang nggak mau ke masjid. Kalau katanya nggak enak tuh Ustadznya kasar gitu ya. Saya tidak ingin masuk pada posisi membenarkan diri saya.
Kita ini mau diapain lagi, mau ngerti. Kita tuh kalah bukan karena hebatnya musuh, kan karena kitanya dungu, kalau kata Rocky Gerung. Kita telah membuat pertaruhan dengan memenangkan Anies dan Sandiaga Uno Pilkada DKI. Anda tahu, 20 triliun modalnya si Ahok. Uang bukan penentu kemenangan. Kemenangan itu bagi para orang yang berjuang. Pertanyaannya sekarang, siapa yang begitu? Saya tidak sedang menyerang siapa-siapa. Saya ini keliling ini sebenarnya dalam rangka itu sebetulnya. Dan subuh ini pun saya bilang pada Pak Budi besok saya subuh masih di sini. Ngapain? Ngobrol, kita ngobrol. Ya. Saya tidak mengatakan harus milih mana. Apa Anda nggak kebayang pertemuan internasional ngomongnya pakai ini, pakai rekaman di belakang. Kesian itu Roy Suryo mau ditangkap lagi. Jadi begitu terus bolak-balik. Udahlah, anaknya tolol, dipaksa-paksain juga. Kok ngomong tolol emang dongo kalau Betawi bilang. Nah, yang terakhir. Kebersamaan dalam Islam itu akan terjadi kalau kita berpikir dan bergerak untuk terus izul Islam wal muslimin. Langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati, takkan padam wujudkan cita kami. Kita orang Islam ini memalukan, menyedihkan, menggelikan. Mau bukti? Musim Covid digulung ya karpetnya. Siapa yang nyuruh? Saya tidak sedang dalam keadaan menghina. Siapa yang nyuruh? Peraturan dari mana? Kapan dibahasnya? Itu kan cuma edaran yang dibawa oleh kecamatan. Ente sekolah sampai S3, jadi doktor, jadi pengacara. Masa surat edaran jadi ketentuan hukum? Tolol. Harusnya ada keputusan Pepres, Kepres, atau Kepmen. Apa itu dibahas dulu hasil risetnya. Bayangkan se-Indonesia yang dikuyo-kuyo cuma masjid. Itu kan persoalan serius, Pak. Bukan saya sok benar. Karena kita sudah lama tidak pernah punya visi politik. Kita tidak pernah membiasakan pengajian politik. Kalau kita diminta melindungi orang lain yang terjadi sekarang tirani minoritas. Satu orang bisa punya 5 juta hektar. 5 orang bisa menguasai sampai hampir 100 juta harta dari warga yang ada. Ini kerja siapa? Ini kerja daripada konspirasi, daripada orang-orang yang memang dulu berkuasa, membiarkan orang-orang ini bekerja terus. Jadi kalau kita terus-menerus membiarkan, ya kita apalagi mempersilahkan satu yang bawaannya marah-marah mulu, yang satu hobi nonton film porno. Saya tidak ingin menghujat. Anda berpikir, kalau Anda belajar ilmu psikologi, orang yang terbiasa nonton film porno itu judul depannya. Dalamnya itu, kalau Anda belajar ilmu teori gunung es itu, bisa jadi nanti ada kurikulum nonton film porno, nobar film porno. Ini calon presidennya doyan, kan jelas kalimat dia ketika ngomong dengan Deddy Kobuzer. Itu hak saya, mau apa? Yang begitu mau dipilih. Pertimbangannya selalu nanti gini, nggak enak. Itu tadi kita. Pemimpin itu dipilih karena dia punya komitmen untuk menjadi bagian daripada yang mengantarkan kita ke surga. Itu yang dikatakan Adi Hidayat. Tapi apa yang mau dikata, perbincangan ini mestinya sudah kita lakukan, katakanlah sejak awal kampanye tanggal 28 November yang lalu. Hari ini pun saya tahu penyampaian saya tidak semua Bapak dan Ibu berkenan, saya tahu. Karena kalau saya udah mau, kalau bahasa Betawi, dari semua yang saya omongin Bapak Ibu mau nolak yang mana? Kalau gaya saya, stylish saya emang saya begini bawaannya. Saya tanya sama Bapak. Yang saya omongkan dari tadi, yang ngomongan saya tidak benar menurut Anda yang mana? Sebut. Saya nggak minta dibela. Benar atau tidak hari ini anak-anak kita yang remaja tidak ke masjid dalam konteks dominan? Emang fakta. Benar atau tidak di sini tidak ada khotib yang umur 17 tahun? Ya iya. Kenapa untuk yang lain pildacil bisa ada di TV? Anak umur 6 tahun sudah bisa berpidato. Saya ini kalau boleh nangis saya bu. Ternyata anak-anak ini setelah pildacil, mereka jadi mau balik keliling Indonesia. Dan tidak mau datang kalau tidak sejumlah jutaan tertentu. Bukan kata orang, saya diduetkan Pak. Saya nggak sebut nama dan tempat.
Satu hari saya dijemput duluan, ternyata panitia bilang, Ustadz, bareng dengan mau balik cilik. Oh, dia ikut di TV waktu. Saya tidak tahan mendengar omongan ibunya. Neng, hati-hati di jalan. Bareng sama Ustadz yang ganteng. Itu satu. Saya pikir itu nggak pantas seorang ibu melepas anaknya jadi mau balik. Bareng sama saya dibilang Ustadznya ganteng. Ya. Karena mungkin ibu itu nggak salah kalau bilang saya ganteng gitu. Tapi soalnya kan masalahnya itu si ibu ngomong begitu satu. Ada banyak. Yang kedua, untuk menahan jamaah biar banyak, anak ini suruh bicara belakangan. Saya ceramah duluan. Di forum saja saya baru dapat kesempatan udah hampir 10:30 malam. Akhirnya saya bicara sekitar 1 jam. Saya minta yang si kecil itu duluan, nggak boleh oleh panitia. Rupanya karena bayarannya besar. Bayangkan saya ngelihat bu anak itu menangis. Lagi ceramah dia nengok. Udah ya om. Jadi dia tuh dieksploitasi. Nah yang begini ini siapa yang mau mana? Komnas anak mana? Saya mau nangis. Saya bilang, ya Allah. Tapi itu kan dibanggakan tuh Pildacil. Sekarang kenapa anak-anak yang sudah balik pemuda-pemuda Islam tidak dilatih mereka jadi imam? Jadi imam kadang-kadang cuma diambil dari pondok tahfiz tertentu. Anak bapak yang hafal Quran mana? Cucu bapak mana jadi imam di sini? Jangan, oh kita masjidnya, kita ngambil dari sana ada 13 orang. Dibayar 300 juta. Kenapa bukan imam itu satu di antara cucu kita? Satu di antaranya anak kita. Bapak lo ada di sini nggak? Ini saya tidak sedang menyerang, kita tuh kadang-kadang lucu. Padahal hadisnya jelas. Barang siapa seorang menghafal Quran 30 juz, maka Allah taruhkan mahkota di kepalanya dan dia akan mengantarkan dan memberikan cahaya dan mengajak bapak ibunya masuk surga. Dan yang kita panggil dari tahfiz Quran anak yatim. Ibu-ibu lebih senang anaknya kemana-kemana, wah udah ngambil S3 kemana-mana, hafal Quran enggak, cuman qul huwallahu. Udah 5:30 nih. Cukup sampai di sini. Perkembangan materi tergantung pertanyaan. Kita toleransi 10 menit ya. Oke, mau ada yang mau mungkin jangan di luar ngegerutunya. Apa itu ngomong begitu? Kebiasaan gitu. Ngomong di sini, gua masih di sini. Saya masih di ruangan ini, saya masih di masjid ini. Di luar sana kita kembali tersenyum, ada 2 orang. Ibu-ibu ada? Nggak ada. Bapak yang depan dulu. Salah. Karena sampai hari ini kami membuat suatu aspek sangat kesulitan. Kalau sudah memberikan satu yang akan disampaikan, kalau disampaikan kepada Jadikan Alfian Tanjung Gubernur Jawa Tengah. Itu tadi bapak-bapak, akhirnya kan kita mendengar langsung kan, karena kita tidak punya otoritas politik. Anda bayangkan kalau Anda ngerti kekhawatiran saya. Saya ini pernah jadi 3 periode ketua Majelis Syuro Masjid Tangerang Raya. Bayangkan menurut SKB 2 Menteri, setiap komunitas beragama dia boleh bikin tempat ibadah kalau ada 90 KK atau 90 KTP. Seberang dari rumah saya di Tangerang itu ada perumahan Lipo. Bisa nggak Bapak Ibu bayangkan, Lipo itu mematok harus ada 500 kakak. Kurang ajar kan orang Kristen itu. Biarin, dengerin seluruh Indonesia. 3 watak orang gerakan Kristen. Pertama, mereka tidak pernah peduli dengan undang-undang yang berlaku. Kedua, mereka tidak pernah peduli dengan asas proporsional. Yang ketiga, mereka tidak pernah mentoleransi pemimpin yang berjiwa Islam. Jadi kalau Bapak bertanya begitu, artinya yang akan selesai hanya Masjid Al-Amin saja. Kita harus bikin bahwa yang selesai itu yang lain. Itulah hebatnya Pak Anies Baswedan.
Ketika orang melihat Pak Anies membuat SK IMB untuk 50 gereja, kita marah. Padahal dia secara bersamaan membuat ribuan buat masjid. Itu nggak berpikir taktis politis. Apa itu pemimpin Islam? Otak lu nggak jalan. Dengan masjid tidak punya IMB, betul Pak, saya ingin katakan, di mana masjid saya bilang, kita harus punya, kita kapan tahu nanti yang namanya Magelang, ini kota apa kabupaten nih? Apalagi kabupaten, PKI punya urusan nih. Iya, nanti kalau semakin dominan DPRD-nya mereka, lalu nanti dia bilang, kita buat peraturan, apabila sebuah rumah ibadah tidak memiliki izin resmi secara legal law, maka dalam waktu tertentu akan diambil alih oleh Pemda. Mau ngomong apa lu? Itu makanya politik. Terlalu lama kita nggak punya pengajian politik. Pengajian politik itu hak kita umat Islam. Masjid-masjid, pengajian ibu-ibu, mulai buat agenda pengajian politik. Pengajian politik tujuannya adalah untuk membuat perjuangan kita secara strategis dan keumatan. Bukan kampanye pribadi. Ya Pak, mudah-mudahan Bapak menangkap semangat saya. Kalau udah gini kan kita nanti, kan kalau terus-terusan begini kita jadi kasuistik. Coba kalau misalnya Bupati, nah pemilihan Bupati nanti bulan September. Iya Pak, November sebenarnya. Pak Jokowi maunya September karena biar bisa cawe-cawe. Ya dimajukan atas kemauan dia, bukan atas keputusan paripurna DPR RI. Ini negara semau loh. Ustadz hati-hati loh Ustadz, terdengar. Biar dia dengar. Enak amat negara punya siapa, negara kita semua. Jadi Pak, maksud saya Pak, clear buat bapak-bapak semua, saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi yang jelas kalau ketemu caleg yang kemungkinan bakal jadi, diomong aja Pak, tolong perjuangkan agar, tapi nggak bisa di Boyolali misalnya. Saya ketemu teman-teman PKS di Boyolali tahun 2019 cuma 3 orang, Golkar 4, PDI Perjuangan 35. Pemilu besok, pemilu ini 2024 ini di Boyolali itu potensi kursinya 50. Dan orang-orang PDI sudah mematok bahwa kami minimal 41 kursi. Kenapa? Ya salah kita semua. Karena kita selalu khawatir dengan bencana alam. Tapi kita tidak pernah khawatir bencana politik. Di DPR RI hari ini 200 orang lebih. Anak PKI, cucu PKI, ponakan PKI. Dan si PKI sendiri jadi anggota DPR hari ini. Kenapa? Diaspora PKI yang dari Perancis, di sana ada Karmel Budiarjo, ada Ibrahim Rudi Aidit, ada Suar Suroso, seluruh tokoh-tokoh PKI seluruh dunia itu mereka mengeluarkan dana sesuai dengan kebutuhan. Kamu nyalek dapil berapa? Dapil 5, berapa biaya? 4,5 M, dibantu 4,5 miliar. Saya tanya Bapak, Bapak selama hidup sudah berapa rupiah nyumbang caleg? Itu kan harus kita akui. Kalau kita bisa membuat semacam konsorsium, semacam apa, kita enak, kita punya modal moral. Sayang sekali lagi, terus terang saja, saya ingin mengatakan sebagai bentuk permohonan restu dan doa dari masyarakat juga. Selama saya sudah berdomisili di Solo, ini sudah pengajian ke-31. Pengajian politik khusus kuliah subuh. Ini judul yang besok ini, hari Jumat besok, motivasi Islam dalam berpolitik, pedoman partisipasi 2024, hari Jumat subuh. Lusa, besok. Ya, yang khusus setiap sebulan sekali saya membahas untuk bulan ini bisnis dan politik kaum pribumi, peran saudagar dan politisi muslim. Live streaming juga sama. Karena kita ini mayoritas punya mental alumni jajahan Belanda. Bapak tahu cirinya alumni jajahan Belanda? Beda dengan negara persemakmuran. Kalau jajahan Inggris itu Australia, India, Singapura, Malaysia. Ciri pertama apa? Mereka bisa bahasa Inggris. Berbahasa Inggris itu biasa. Sekarang kita siapa yang bisa bahasa Belanda di sini? Yang bisa Belanda ya si nyai-nyai doang, istri simpanan si engkong. Van de Kok. Ini kan gitu. Nah, ciri daripada alumni penjajahan Belanda ada 3. Yang pertama, mental Islamofobia. Ngomong politik. Nah, tuh, otak anak jajahan Belanda tuh. Yang kedua, mental pengkhianat. Sepanjang sejarah, termasuk ditangkapnya saya, ditangkapnya Habib Rizik, dan dalam berbagai kasus yang membuat ustadz-ustadz dan guru itu, yang ngadu itu pengurus masjid.
Iya, nggak punya mental. Kalau saya mengajarkan kepada kader-kader saya, anak-anak yang saya didik, kalau ada sebuah jalan perjuangan kita bermasalah, menimbulkan resiko hukum, lakukan dua hal. Selamatkan diri sendiri dan selamatkan orang lain. Itu tadi alumni jajahan Belanda, mental pengkhianat. Saya nggak mau nyebut nama dah. Malu pakai soban, udah ngudang-ngudang, coba lihat. Aduh, teman saya SMA tuh. Bahasa Arabnya pinter, agamanya pinter. Tahu ya, namanya siapa ya? Nah ya, jangan. Yang ketiga, alumni jajahan Belanda itu mental pegawai negeri. Dalam pengalaman saya secara bermasyarakat, orang itu kalau orang punya peluang jadi pegawai negeri, apapun dilakukan agar dapat SK PNS. Saya tidak bilang PNS itu boleh atau tidak. Saya cuma katakan orang ingin jadi PNS, apapun dilakukan agar dapat SK. Betul tidak? Kita buktikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah setelah pemilu tanggal 14 Februari ini, Pak Anies menang. Insya Allah nanti ibu-ibu yang berhubungan dengan saya, kalau nanti mau jadi pegawai negeri, bisa menghubungi saya. Kira-kira selepas pengajian nanya nomor handphone saya nggak? Nggak sampai pulang nanya. Ya kan? Pasti diminta tuh. Udah musuh mohon-mohon. Nah, saya buat grup, anggaplah grupnya ada 4. Sebulan ke depan saya bikin lagi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang SK-nya mau dipercepat 2 minggu, segera menghubungi saya. Tolong bisa mengirimkan 50 juta rupiah. Kira-kira ada yang nawar tidak? Itu terjadi di Kediri tahun 2009. Bayangkan alumni SMA, alumni S1, alumni S2, S3, bayangkan sampai tamat doktor aja ditipu sama anak SMA. Dengan kemampuan IT dia mainkan betul, dia sebar informasi penerimaan ASN, penerimaan PNS seluruh Indonesia. Tadi itu suruh bayar dulu sekian puluh juta, dapat dia untung 20 miliar. Ujung-ujungnya ketahuan ditangkap, tapi ditangkap udah pegang duit tuh anak. Apa artinya? Memang di negeri ini kita ini mengalami penyakit kronis kalau untuk urusan politik. Ini menarik, mudah-mudahan nanti waktunya kita tuh lagi ya. Satu hari Soekarno jumpa dengan Hasan Bandung. Apa kata Soekarno? Pak Ustadz, kita harus melindungi hak politik kaum minoritas. Hasan Bandung kan ahli debat. Dia adalah pendiri Persis ya, muassis Persis. Wih, setuju, Saudara Soekarno. Kalau hak politik orang-orang minoritas dilindungi, dan tentunya hak politik mayoritas juga dilindungi. Kita ini kan kadang-kadang suruh melindungi orang, tapi kita sendiri nggak boleh ngomong politik, nggak boleh tahu. Ini karpet digulung, padahal di gereja tidak jelas. Padahal di Bali orang bisa mengadakan acara agama mereka berpuluh ribu orang, nggak pakai masker, nggak apa-apa. Habib Rizik cuma bilang lagi nggak sehat. Bilang sehat saja dibilang berbohong, dituntut 10 tahun penjara. Kan Habib Rizik kena pasal berbohong. Sementara yang bilang kalau saya jadi presiden BBM nggak bakal naik terus 17 kali, nggak ditangkap. Bagaimana Habib? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gara-gara bilang begitu Pak, kebohongan publik, 10 tahun penjara tuntutannya. Masyarakat kan nggak peduli. Oh, si Habib Rizik sih ribet amat nih. Bukan soal Habib Riziknya, orang cuman bilang alhamdulillah sehat, dikenakan pasal berbohong. Tuntutan 10 tahun penjara, hanya gara-gara bilang alhamdulillah sehat. Hebat ya Pak ya? Itu dia. Itulah Indonesia. Bapak, saya pikir jawabannya sudah include. Artinya teman-teman yang punya akses, baik ke BPN, baik ke Pemkab, ayo. Terus terang aja saya juga tidak terlalu tenang, karena banyak yang nggak mau ini, padahal betul Pak. Kita ini sudah ada IMI-nya belum Pak Ketua? Harus urus. Makanya kita usahakan nih masih ada beberapa hari, perbanyak teman-teman PKS, perbanyak teman-teman non merah. Dan nanti mereka yang membahasakan dalam sidang-sidang paripurna. Politik itu adalah artikulasi aspirasi, kontrol budgeting. Bagaimana menata sistem masyarakat? Ya kita sayang sekali. Di Jember itu pernah menang perempuan, dia adalah bupati independen. Pas dia 3 tahun berjalan, dia bisa membuat satu manajemen
Tersediakan 400 anak-anak hafiz Quran yang disiapkan sampai S3. Setahun menjelang masa habis disikat habis oleh PDI Perjuangan. Di-impeach. Masyarakat nggak ngerti, diam aja. Ya udah dia akhirnya berhenti. Sama dengan Aceng Fikri di Cirebon. Saya hanya ingin katakan bahwa kita perlu bupati, kita butuh wali kota. Dan tidak harus lewat partai semua. Kalau jaringan masjid, jaringan ibu-ibu mau nanti kita katakan tentu nggak pakai live streaming ya. Kita harus ada. Nah, makanya saya mengadakan pendidikan politik. Kita baru angkatan ke-20. Jadi saya datang ke tanah Jawa ini adalah satu bentuk kerja kecil-kecilan saya bagaimana kita Indonesia tidak akan pernah kembali di negara yang berwibawa di belantika internasional sebelum Jawa Tengah kembali mengambil trah di Ponorogo. Ya. Kenapa kita telah lama begitu drop? Karena kita dikunci habis oleh kelompok-kelompok sofistik. Jadi kelompok Kristen itu datang tahun 1600, 1700, mereka tuh masuk dengan memberikan penerjemahan Injil-Injil dengan menggunakan bahasa Jawa. Lihat di Solo. Di Solo itu pusat wali kota itu di Loji Gandrung. Loji itu pusat ibadahnya orang-orang Yahudi. Baca Quran. Walan tarada ankal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahu. Jadi gerakan politik ini sebenarnya hak kita juga. Cuman lucu, kita kalah dengan yang minoritas. Ya silakan Pak. Kita kalah dengan yang minoritas. Kenapa? Karena kita tidak sepakat untuk mengusung seseorang atau tidak mengusung seseorang. Perbincangannya untung rugi, bukan bicara kepentingan agama dan kepentingan kita sebagai orang mayoritas. Kita disuruh ngalah sama yang minoritas, tapi mengalahkan hak-hak kita. Contohnya apa? ONH. Logikanya nggak masuk, Pak. Tiap tahun ONH naik. Dalam teori dagang, apabila kita membeli barang dalam jumlah yang semakin banyak, maka harganya harusnya iyalah. Pemerintah Afghanistan saja bisa mengembalikan uang sisa ONH. Padahal pemerintah Afghanistan baru 3 tahun, Pak. Dia baru proklamasi 15 Agustus 2021. Ketika ONH tahun 2022 ongkos naik haji masyarakat itu berangkat sekitar berapa puluh ribu orang. Setelah mereka kembali ke negerinya di Afghanistan, jumlah total uang yang tersisa oleh Menteri Keuangan dibagi dengan jumlah total yang sudah berangkat haji tahun itu. Dan masing-masing mendapatkan 515 US dollar ekivalen dengan 7.200.000. Pertama, kita kan selalu dengar kan, setiap tahun selalu Menteri Agama naikin terus. Apalagi? Ada yang nunggunya ya sampai 45 tahun. Ya. Itu kan isyarat, kalau menurut saya walaupun bagaimana melihat, ini ngeri. Nah oke, karena nanti takut kesiangan. Satu lagi ya Bapak ya, silakan Pak. Ya. Saya secara jujur ingin mengatakan sebetulnya ini barang ini sudah selesai. Dalam artian, satu, ketika hakim diganti. Dua, ketika hakim meminta tanda tangan basah. Itu sebetulnya sudah telak itu, bahwa dia memang terbukti secara sah dan meyakinkan ijazahnya palsu. Kalau dulu Nurul Komar aja tuh, si Komar ketahuan ijazahnya palsu di penjara. Ini orang harus di penjara juga. Kita untuk mengatakan begini aja, oh gitu Ustaz. Enak bisa berbuat semaunya segala macam. Nah sekarang tanya. Kita menjadi dilema ketika proses untuk impeachment itu sebenarnya sudah lompang. Tapi kita dengar pendapat dari Pak Prof. Jimli Asidiki. Kita dengar lagi omongan Prof. Yusriza Mahendra. Itu yang punya hubungan baik, tegur deh dia.
Jadi yang terjadi bukan bagaimana kita merancang dinamika yang akan memberikan kebaikan dan perbaikan. Negara ini dalam bahaya. Pemilu 2024 itu sedang ditunggu oleh Erdogan. Erdogan sudah punya teman Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sedang menunggu kedatangan Anies Baswedan. Jadi proses global ini sedang bergerak ketika Yaman, Iran dengan segala tanda kutipnya sudah berani menggempur Amerika. Mesti kita secara tanzim politik ini harus bergerak. Karena negara ini negara yang paling dihina di mana-mana. Padahal warganya banyak yang pinter. Lebih dari 6 sampai 8 ribu bahkan 10 ribu anak-anak kita jadi dosen di seluruh dunia. Ya karena kita imamnya belepotan. Ya, imamnya ini bermasalah, udah kentut, mencret, berak pula sudah lagi. Terus diamin saja. Harusnya diganti dia, dimasukin dulu kemana gitu. Ini persoalan serius. Kalau kemungkinannya Pak, tergantung PDIP Pak. Kan DPR itu kan harus membahas terbuka. Nah, kalau PDIP berani mengimpeach, saya kenapa ketawa? Cepet-cepetan. PDIP mengimpeach, lalu Pak Jokowi keluarkan SK pembubaran PDIP. Ini politik. Jangan dibilang omongan saya bohong. Kebayang nggak? Bupati wali kota di Ambon, istrinya masuk jadi caleg dari PAN. Dia anggota PDIP, langsung dipecat. Cuman istrinya saja yang, sementara ada anak haram konstitusi, masuknya dari Partai Golkar. Kan gitu. Harusnya dipecat dari PDIP. Yang ini juga terus-menerus memuji-muji Partai Mawar. Tapi kenapa si anak, si bocil tidak dipecat, asam sulfat, si Samsul tidak dipecat, si bapaknya, temannya bapak. Ini kenapa? Saya udah lihat, kalau sampai ini terjadi, cepet-cepetan terjadi impeachment atau keluar surat pembubaran PDIP. Kalau PDIP dibubarkan, PDIP jadi partai terlarang. Ini ya, sama dengan FPI. Kalau pakai ilmu hukum, pembubaran FPI itu pertanyaan sederhananya, alasannya apa? Kan kalau namanya pembubaran sama dengan orang berumah tangga. Ibu tahu-tahu mau bercerai dengan suaminya, alasannya apa? Tadi suami saya mecahin gelas. Ya ilaha illallah, gelas kesayangan kesenggol pecah minta cerai. Ya kan keterlaluan. Itu masih bisa dirembukan hanya kalau pasal yang lain nggak tahu. Saya pikir Pak, untuk pemakzulan itu memang kalau bilang gini. Ketika petisi 100 menemui Pak Mahfud MD, lagi-lagi kita nggak tahu nih Pak Mahfud MD mainnya gimana juga ya. Saya hanya ingin mengatakan Bapak-Bapak semua, ini hari-hari kita harus terus memperkuat. Kita juga waktu itu nggak bisa membayangkan bisa memenangkan Anies, Pak. Karena jalur Jakarta Utara, jalur Jakarta Barat dan Pulau Seribu itu suara mereka itu suara si Ahok Jarot itu sudah 82,8%. Kita ketar-ketir. Karena perlawanan dari kelompok Jakarta Timur, Jakarta Selatan segala macam itu masih benar-benar begini. Nah, maka terjadi sebuah kampanye putaran terakhir yang mana akhirnya mereka melakukan tindakan yang itulah kenapa Pak Anies sering membacakan salawat tasbih. Kita memang tidak ada pilihan, kita harus memperkuat doa kita kepada Allah. Ini udah nggak waras Pak. Aiman Wicaksana dengan terang-terangan bawa baliho-baliho dipasang oleh polisi, orang lihat kok. Mobilnya mobil berseri polisi, yang kerjain polisi, malah yang melapor yang sekarang Aiman kan diproses terus. Kalau saya kan dibacain berita ya. Kalau yang nonton video saya kan ngebacain berita, bukan kata saya, kata Aiman ya. Ya, jadi kata Pak ada dua opsi. Pemilu tanpa Jokowi atau pemilu yang membuat jagonya Jokowi dipastikan kalah dengan izin Allah dan dia harus diproses hukum. Dua-duanya harus dijalankan. Persoalannya kan kita ini punya penyakit, suka memaafkan dan suka melupakan ya. Dua penyakit kita tuh lupa, pelupa dan pemaaf. Kita tokoh Islam salah sedikit saja, seolahnya kayak apa salahnya. Tapi ada orang yang dengan terang-terangan menghina sholat begini-begini segala macam, itu ditangkap mestinya itu.
Itu nggak bisa dibilang gojekan, itu udah penghinaan, sudah kena pasal 156A. Ya, udah jam 6. Pemirsa, kita kasih waktu dikit untuk berdoa. Yuk kita berdoa dulu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kalau ada yang pulang karena ada keperluan dinas, kita doakan biar tidak terlambat sampai kantornya. Kalau yang perempuan pulangnya karena nggak suka sama yang ceramah, ya saya belajar lagi untuk bisa lebih santun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, masjid ini bernama Al-Amin. Jadikanlah masjid ini orang-orang yang selalu mendapatkan jawaban yang positif dari Engkau. Termasuk doa kami agar bisa memenangkan pasangan kami. Ya Allah yang maha mengetahui segala isi hati. Kami memang sangat galau. Kami sangat was-was dengan negeri ini. Tapi kami selalu melihat Engkau punya cara untuk menolong hamba-hambamu yang terus mengemis padamu. Kami mohon tolong ya Allah. Selamatkanlah negeri ini dengan kami bisa memilih presiden yang berhaluan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikanlah kepada kami untuk melihat bagaimana orang-orang yang berada di jalan yang benar memiliki keberanian walaupun mereka mendapatkan resiko. Jadikanlah keberanian itu bergelora di hati kami pada detik. Keberanian untuk menyatakan bahwa kami punya pemihakan, kami punya pilihan, kami punya keinginan. Kami mohon padamu ya Allah pagi ini, agar kami tidak pernah gentar untuk bergerak terus sampai tanggal 14 Februari. Untuk datang ke TPS di jam yang ditentukan dan mencoblos pasangan nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan. Wahai Allah, mungkin dalam doa ini ada orang yang keberatan hati menyebut kata amin, karena pilihannya berbeda. Tapi sesungguhnya kami hanya ingin mengajak, semoga kami yang berkumpul mengerti ma ta'buduna min ba'di. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, negeri ini sedang membutuhkan solusi agar kami menjadi negeri yang berdaulat dan memiliki kekuatan daya tawar dalam kompetisi di tingkat global. Berikanlah kepada seluruh calon-calon legislatif dari partai-partai Islam, caleg-caleg yang mempunyai karakter Islam di partai-partai yang beragam, agar mereka tetap punya kewajiban membela kepentingan negara Indonesia untuk menjaga keutuhan dan membela prinsip-prinsip dakwah amar ma'ruf nahi. Kami mohon tolong ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan menjadi orang-orang yang berpihak pada kepentingan Islam dan umat Islam. Ya Allah, jadikan pagi ini kami mengerti resiko ketika kami lepas dari kendali politik. Nestapa dunia Islam adalah cermin besar dan retak dan berdarah-darah. Kami telah melihat bagaimana orang-orang Rohingya. Mereka itu dieksploitasi oleh orang-orang Zionis Amerika untuk membenturkan orang-orang Muslim Rohingya yang sedang kesusahan dibawa ke Aceh, yang sebetulnya mereka hanya ingin memberikan beban seolah-olah Aceh menjadi orang yang anti-HAM. Yang dengan itu mereka punya alasan untuk mengambil alih sumber daya alam yang diketahui, ditemukan banyak yang menghasilkan cuan yang begitu besar. Kami mohon tolong ya Allah, jadikanlah masjid ini bagian daripada masjid yang melahirkan orang-orang yang hanya takut kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah, bahwa negeri ini harus belajar bagaimana keadaan kaum muslimin di India.
Anak-anak perempuan diperkosa depan keluarganya. Kampung yang di Gujarat dibakar, 2.000 orang hangus terpanggang di masa Narendra Modi jadi gubernur di sana tahun 2009. Dan 400.000 masjid-masjid di India diancam akan dirubah menjadi kuil dan pusat-pusat peternakan. Ya Allah, negeri ini juga sebetulnya mengarah ke sana. Kekuatan haluan komunisme PKI. Mereka melakukan bentuk-bentuk takiyah, bentuk-bentuk penyembunyian hasrat dan hajat birahi politik mereka. Kami mohon berikanlah kekuatan bagi teman-teman kami yang masih bergerak sebagai relawan, partai-partai pengusung, partai-partai pendukung. Kami pernah punya pengalaman, Engkau tolong ya Allah di Jakarta. Di Jakarta kami tidak punya uang sebanding dengan orang yang ingin menang dengan 20 triliun. Mereka punya aparat, mereka punya semua perangkat, mereka memiliki alat-alat. Kami punya Engkau ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Rabbi inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man baghu alayya Rabbi ij'alni laka zakara laka rohaba laka mitwa laka muhbita ilaika awahamuniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan tentu saya banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya pesankan buat Bapak Ibu, yang Bapak-Bapak terutama, mulai malam ini pastikan kita berjaga-jaga dengan sholat malam kita. Allah akan menolong orang sesuai dengan sangka-sangka. Ya, isti'anah tidak akan pernah, doa dan pengorbanan tidak akan pernah menyelingkuhi hasilnya. Percayalah, kemenangan itu memang dikuatkan dengan doa. Tapi doa yang sudah cukup kuat ditambah dengan jihad. Mari yang punya tugas-tugas di TPS nanti, ibu-ibu, tolong diperkuat dapur-dapur umum. Jangan lagi banyak korban-korban nyawa seperti 2019. Kita jaga betul makanan anak-anak saksi-saksi dari partai-partai Islam, terutama saksi-saksi nomor 1. Jaga betul, usahakan mereka makan makanan yang kita berikan. Ya, kalau yang disiapkan dan tidak tahu kapan dibuatnya, harus kita pandai bermain agar itu digeser saja. Kita kasih yang buatan kita. Karena 2019 terkonfirmasi bahwa mereka mati karena tanda kutip. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.